body yang harus kita perhatikan ukurannya bagaimana, ya. Kemudian ada sumbu yang harus kita perhatikan panjangnya bagaimana. Kemudian ada rasio atau perbandingan dari sumbu dan bodinya bagaimana. Terakhir adalah posisi candle, posisi bodinya itu berada di mana. Berikutnya, setelah kita bisa membaca candle tadi, maka nanti selanjutnya kita akan membahas di pola candle. Pola candle ini banyak sekali, ya. Di materi yang kita sampaikan ke teman-teman sudah penuh dan komplit di sana. Kalau ada waktu dan kalau teman-teman tidak bosan membaca dan hobi dengan hafalannya, ya monggo silahkan. Tetapi saya tidak mewajibkan. Bagi saya belajar yang paling utama adalah konsep, ya, bukan menghafalkan, tetapi bagaimana kita memahami konsepnya. Karena ketika konsepnya sudah kita ketemukan, maka dibolak-balik dalam kondisi yang bagaimanapun akan ketemu. Oke, kita masuk di pola candlestick. Ada beberapa pola candle yang nanti kita sampaikan, tidak semuanya. Ya, mengingat banyaknya pola candle yang kita sampaikan yang pokok dan sering muncul di marketnya. Apa saja pola candle yang sering muncul? Ya, perhatikan, saya mulai dari yang pertama dulu. Saya hapus dulu ini biar kita masuk di pola-pola candlestick. Ya, sekali lagi, pola-pola candlestick ini adalah bagian dari price action, tetapi price action bukan pola-pola candlestick, ya, berbeda. Yang pertama, pola candlestick yang sering muncul, yang kita sering nanti temukan adalah doji. Doji ini satu bentuk candlestick di mana harga pembukaan, harga open, ya, harga pembukaan dan harga penutupan, harga buka atau penutupan atau close ini sama atau hampir sama. Jadi kalau tadi pembukaannya biasa ditutup jauh, kalau namanya doji itu pembukaannya sama atau hampir sama. Jadi begini, ini misalkan candle panjang, nah di sini pembukaan ini naik kemudian turun sampai di bawah, ditolak lagi, ditutup di bawahnya kecil. Jadi bodinya kecil sekali. Ya, hampir tidak ada. Ini adalah doji. Kemudian ada lagi yang begini. Ada lagi yang di bawah begini. Ada lagi yang kecil. Nah, ini juga doji. Artinya yang kita perhatikan adalah pembukaan dan penutupan, bukan di ukuran ekor, bukan di ukuran panjang posisinya di mana. Ya, panjangnya ekor bagaimana dan posisinya bagaimana tidak peduli. Yang penting harga pembukaan dan penutupan sama atau hampir sama. Ini namanya doji. Nah, doji yang cukup valid, ya, doji yang valid ini dia berada di area support atau resisten. Berada di support atau resisten. Ketika doji ini muncul, maka peluang untuk reversal atau pembalikan tren itu akan mulai terjadi, ya. Pembalikan tren akan terjadi. Pembalikan tren ini bukan berarti tren panjang terus-terusan, bukan. Tapi sudah saya sebutkan, ada tren kecil, ada tren besar. Yang jelas mungkin dari pertama naik, ketika sudah muncul doji di atas di area resisten, maka dia berpeluang untuk turun. Ya, saya sering menyampaikan yang pola-pola ini dan ini betul-betul cukup kuat di sana, ya. Oke, kita lihat adakah contoh doji. Nah, ini adalah doji namanya. Ini adalah doji. Doji berada di area resisten, ya, dari tren naik, kemudian di area resistennya muncul doji di ujungnya.
Ya, sekali lagi doji itu bentuknya seperti ini. Salah satu contohnya ini harga pembukaan dan penutupan sama atau hampir sama. Sehingga kalau ada doji berada di ujung area resisten, kemudian dari awalnya tren naik, dia akan reversal, berbalik dari naik menjadi turun. Sekali lagi, turun bukan berarti dia turun langsung mengalahkan tren naiknya, bukan. Artinya yang kita baca dari indikasi ini ada peluang untuk berbalik, sehingga ketika kita entry ada peluang dan probabilitas yang besar untuk kita bisa taking profit di sana. Ya, contoh misalkan ini doji berada di resisten, kalau misalkan dirasa kurang kuat, ya misalkan kalau ini dia dianggap kuat ya tidak masalah, langsung entry di candle sesudahnya. Tapi kalau merasa masih kurang kuat, butuh candle konfirmasi, ya monggo silakan tunggu sampai candle yang warna merah ini terjadi, baru di candle selanjutnya kita entry-nya di sana. Ya, kita entry-nya di sana. Kemudian targetnya sesuaikan, targetnya harus realistis, sesuaikan satu dengan target kita, yang kedua dengan kondisi pasar. Jadi jangan fix satu hari misalkan satu kali transaksi 100 pip 100 pip terus begitu. Kita bisa fleksibel mengikuti kondisi marketnya. Kalau marketnya bergerak pelan, yang penting kita profit, jangan menunggu lama, karena bisa jadi yang pelan, yang sideways nanti akan bergerak berbalik yang kuat sekali. Maka saran saya kalau di emas itu 100 pip ya pertama hanya sebagai perkiraan saja, tetapi pada kenyataannya nanti kita bisa naik dan turunkan. Contoh kita tadi entry di sini, kita dapat 1 jam berikutnya 500 pip ya, tergantung lot kita. Kalau lot kita 0,1, 500 pip berarti $50 kita dapat. Kemudian jangan terus enak ketika kita entry langsung profit, bukan. Yang paling pokok dan paling penting tetap bagaimana kita nanti mengantisipasi ketika market itu tidak sesuai dengan arah dengan analisa kita. Sehingga kalau seperti ini tadi saya contohkan, misalkan kita entry sell di sini, contohnya begini ya. Area entry kita di sini, maka area stop loss kita berada di atasnya resisten. Kita bisa taruh di atasnya di sini. 18.1842.94. Ini adalah area untuk SL kita. Apakah wajib SL? Tidak ada bahasa wajib. Sekali lagi, stop loss itu adalah bagian alternatif terakhir untuk menjaga dan melindungi modal besar kita. Kalau kita masih awal belajar boleh silakan, tapi bukan berarti SL itu langsung terus ditempatkan begitu, tidak. Karena stop loss itu juga nanti menjadi penghalang kita untuk bisa profit. Ya, harusnya masih kita berpeluang untuk kembali, tetapi karena ada stop loss bisa kena duluan. Ya, maka bijak kita nanti menentukan, ya kita bisa tarik stop loss dimanapun, yang penting sejauh mana kita ikhlas merelakan kerugian itu ketika berbalik. Yang jelas jangan terlalu dekat, ya, setidaknya berada di area support dan resisten. Kalau ini sell berarti di area resistennya di sini, misalkan begitu contohnya. Kalau kita misalkan buy, ya berarti taruh di supportnya, itu paling tidak cara menempatkan begitu. Baik, selanjutnya tadi kita doji. Kemudian yang kedua, pola yang kedua yang sering kita temukan nanti adalah hammer. Ya, yang kedua yang sering kita temukan juga nanti adalah hammer. Nah, hammer ini apa? Hammer ini namanya hammer bahasa Inggris, dari bahasa Inggris yang berarti palu atau martil. Ya, palu itu kalau kita analogikan seperti ini, ada tangkai, ada patokannya ini, ya, ada palunya, ada pegangannya. Ini adalah seperti palu. Ya, modelnya seperti ini nanti. Jadi bukan doji. Kalau doji ini titik buka dan tutupnya sama atau hampir sama. Kalau hammer ini agak besar, bodinya agak besar, tapi ekornya panjang. Dan ini juga valid ketika berada di ujung, ya. Kalau yang ini valid ketika dia berada di ujung support, ya.
resisten. Bodinya kalau kita gambar, oh berarti di resisten, di support ya. Ini valid ketika berada di ujung support. Ya, saya nanti kasih contoh ya. Ya, hammer ini akan valid ketika berada di ujung support, apalagi di sana banyak rejeksi. Ya, kemudian selanjutnya nanti sekalian kita lihat. Selanjutnya yang ketiga adalah shooting star. Shooting star ini hampir sama dengan hammer, tetapi beda tempat. Nah, kalau shooting star ini berada di area trend up, ya berarti ini harus berada di ujung resisten. Kondisi keadaan valid dia akan berada di ujung resisten. Kalau ini berada di ujung support, berada di tren turun. Ya, kita coba lihat bagaimana menerapkannya. Kita coba lihat yang berbentuk seperti palu. Nah, ini ada yang di bawah tadi, kita sudah kasih contohnya. Kalau berada di bawah, ini yang namanya apa tadi? Hammer. Ya. Paling pokok dan paling penting bukan nama tetapi konsepnya. Konsepnya apa? Konsepnya kalau kita melihat begini, ini adalah penolakan buyer. Jadi ini awalnya turun ya sampai di sini. Awalnya ini turun, kuat sekali turunnya, kemudian berada di sini, berada di bawah ini dia ditolak oleh buyer. Ya, walaupun ditutup dengan warna merah, artinya dominan bodi merah, tetapi jangan lupa rasio perbandingan bodi dengan sumbunya. Maka ini mengindikasikan penolakan buy yang kuat sekali. Ini penolakan buyer yang kuat. Maka ketika penolakan buyer kuat, logikanya tadi kalau kita membaca candlestick, dia akan naik atau berbalik. Ya, dari turun menjadi naik. Ya, karena mulai melemah, kekuatan itu mulai melemah. Seller mulai melemah kekuatannya. Ya, ini kalau kita bahasanya tadi, bahasa pola candle namanya hammer. Terlepas dari nama, yang terpenting konsepnya, tahu dengan cara membaca dan memahami pola candle. Bagaimana memahami candlestick tadi? Ya, dari turun merah tebel kemudian ditolak oleh buyer, ditutup dengan area tipis, bodinya tipis, ekornya panjang. Sehingga terbentuk pola seperti ini. Sebaliknya nanti di atas juga begitu. Perhatikan yang di atas, yang berada di puncak, yang berada di resisten pun sama. Posisinya harus berada di resisten, kemudian terpenuhi syaratnya tadi. Ekornya panjang, bodinya tidak terlalu panjang. Bodinya bukan seperti doji, tetapi ada bodi yang lebih kelihatan. Oke, saya perlihatkan biar teman-teman nanti juga bisa membedakan antara doji, hammer, dan shooting star tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari shooting star. Dia berada di ujung tren naik atau berada di area resisten, muncul apalagi double rejeksi. Secara logika kalau kita membaca dari candlestick ya, ini awalnya naik kuat sekali. Awalnya berwarna hijau, kemudian ditolak oleh seller sampai ditutup di bawah harga pembukaan. Sehingga dominannya adalah dominan warna merah. Apalagi penolakan dari atas kuat sekali. Artinya penolakan seller kuat sekali di sana. Maka ini mengindikasikan akan terjadi perubahan pergerakan dari naik menjadi turun. Setidaknya ketika kita entry masih ada peluang untuk kita profit di sana. Itu saja intinya. Baik, selanjutnya kita akan masuk di pola yang selanjutnya, yang keempat dan pola terakhir untuk yang kita bahas pola candle adalah engulfing. Ya, tidak asing lagi, engulfing ini artinya menutup
Apa yang ditutup? Ya candlenya. Candle sebelumnya misalkan kecil kemudian ditutup lebih panjang, maka ini akan segera naik. Sebaliknya kalau dari kecil yang di atas kemudian panjang di bawah, maka ini berpeluang dan berpotensi akan segera turun. Apakah selalu begini? Tidak selalu turun, tidak selalu naik juga. Karena yang paling penting ya, candlestick itu memberikan informasi awal buat kita ya, apakah dia berpeluang naik atau turun. Inilah yang nanti kita baca dulu. Setelah itu tidak serta-merta kita telan mentah-mentah, nanti kita bandingkan dan kita gabungkan dengan faktor lain atau dengan aspek yang lain. Apakah itu nanti bisa support resisten, kemudian trennya bagaimana, nanti kita gabungkan semuanya. Tidak bisa satu persatu berdiri sendiri. Sekali lagi, engulfing, doji, hammer, shooting star dan sebagainya itu tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga kalau teman-teman hanya berpatokan pada satu pola candle, pondok candle itu, maka tidak akan ketemu kita nanti. Yang terjadi di pingpong sama market nanti. Yang penting banyak dilihat ya aspek yang lain nanti yang mempengaruhi. Ya, contoh dari engulfing itu yang saya contohkan tadi, menutup, artinya menutup sebelumnya. Ya, ini dari naik warna hijau ini, kemudian berikutnya ada candle merah dari bodinya menutup. Yang diutamakan adalah bodinya, bukan ekornya. Bodinya menutup candle sebelumnya. Maka peluang ini, sinyal ini memberikan informasi pada kita bahwa market akan segera turun. Tetapi jangan ditelan mentah-mentah di sana. Dilihat lagi, apakah yang bisa mendukung? Kita lihat di atas ada penolakan, ada penolakan, ada penolakan, kemudian berada di area resisten. Ketika berada di area resisten banyak sekali ditolak, ya banyak penolakan di sana, banyak rejeksi di sana, banyak sumbu yang ada di sana, maka fix ini berpeluang untuk turun atau berbalik dari naik menjadi turun. Tentu tetap memperhatikan resiko kalau kita entry. Kalau misalkan begini ya, ini sudah mengindikasikan, yang ini sudah mengindikasikan mau turun, ya sudah ada engulfing bearish yang menginformasikan pada kita bahwa market segera turun. Ketika kita entry sell, misalkan di sini kita entry sell di sini, ya contoh misal kita entry sell, tidak bisa kita biarkan begitu saja. Yang paling pokok ketika kita entry pertama kali harus kita antisipasi adalah bagaimana memanage kerugian kita. Bagaimana kalau marketnya nanti berbalik naik dari yang kita analisikan turun jadi naik. Maka setidaknya taruh stop lossnya di area resistennya yang paling gampang. Ya kalau pengen lebih aman lagi taruh di atasnya resisten. Apakah boleh? Boleh, tidak ada aturan pasti. Ya, tidak ada aturan pasti harus ditaruh di sini di situ, tidak ada. Karena kecemasan kita berbeda-beda. Tiap trader punya peluang untuk mentoleransi kondisi yang berbalik. Ya, saya misalkan bisa 1000 pip, jenengan semua misalkan belum tentu bisa. Saya 100 pip, 200 pip, takut sudah. Ya silakan. Sejauh mana kita ya memanage kerugian itu dan kita tidak ada kecemasan di sana. Ya kalau saya taruh lebih jauh. Tujuan saya adalah untuk memberikan ruang dia bergerak berada di bawahnya dan tidak tersentuh stop lossnya dan tetap profit, karena tujuan utama kita adalah profit bukan stop loss. Sedangkan stop loss itu bahasanya adalah pembatasan, membatasi kerugian dari modal besar kita, modal kita yang utama. Jangan sampai habis, jangan sampai tiba-tiba kita kehilangan kesempatan untuk kita melakukan recovery. Intinya di sana. Jadi tidak harus tempatkan SL begitu, tidak harus. Tidak wajib ya. Tidak ada hukumnya, tidak ada aturannya. Namanya manajemen itu adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Risk management, money management itu untuk kita. Jadi kalau ada yang ngomong ini terstrukturnya begini harus dengan risk reward 1 sekian dengan berada di angka sekian, tidak bisa begitu. Karena
pada dasarnya money management, risk management adalah untuk mengatur keuangan kita. Nah, keuangan kita itu masing-masing berbeda. Kenapa kok berbeda? Ya karena perbedaan keahlian, perbedaan modal, perbedaan kita ikhlas dan tidaknya, atau kecemasan kita ketika kita mengambil kerugian yang besar, kan beda-beda. Mungkin ada yang saya bisa taruh di situ stop lossnya 1000 pip ya dari titik entry, ya boleh saja. Oh itu kan terlalu tinggi. Kalau resikonya 1000 berarti kan TP-nya 2000. Ya siapa bilang begitu? Itu kalau trading jangka panjang silahkan pakai begitu. Ya, tidak semuanya harus diterapkan begitu. Ya, semuanya tergantung bagaimana kondisi market, bagaimana kondisi psikologi kita, bagaimana kondisi kecemasan kita bisa kita kontrol dan kita atur sedemikian rupa sehingga trading itu nyaman. Kalau misalkan kita sell, SL-nya atau pembatasan kerugian ditaruh di mana, itu kita yang menentukan nanti. Sehingga kalau bertanya berapa pip di area dari arah entry-nya tidak ada batasan, tidak ada ukuran pasti. Ya silakan nanti dicoba sendiri-sendiri. Boleh dengan area resisten begini, boleh dengan area 500 pip pun boleh, tidak masalah. Tidak ada yang salah sekali lagi. Yang paling penting pembatasan ini untuk melindungi modal besar kita jangan sampai habis. Ya, tentu jangan terlalu jauh juga. Oke, ini caranya. Untuk kita nanti pembatasan juga.